Di salah satu sudut kota yang sudah lama terlupakan modernitas, ada sebuah pasar tua yang hidup dari sisa denyut ekonomi rakyat kecil. Setiap malam, selepas azan Isya, pasar itu berubah dari tempat jual beli menjadi lokasi nongkrong anak muda, preman, dan kadang juga para pengamen jalanan. Di sana pula, setiap malam tanpa absen, duduk seorang lelaki tua, mengenakan jubah kumal, topi bambu reyot, dan membawa kaleng kecil tempat menampung recehan. Tak ada yang tahu nama aslinya. Orang-orang menyebutnya Mbah Kemis, karena kebiasaannya selalu datang malam Kamis untuk duduk lebih lama. Wajahnya keriput, matanya sayu, dan kulitnya gelap terbakar matahari. Tangannya gemetar setiap kali menyodorkan kaleng kepada orang-orang yang lewat. Banyak yang iba, tapi tak sedikit pula yang mengejek. Anak-anak remaja iseng sering menendang kalengnya, menertawakannya, bahkan pernah ada yang menyiramnya dengan air gat. Tapi Mbah Kemis hanya diam. Tak pernah membalas. Tak pernah mengutuk. Hanya menatap dalam dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seperti sedang menilai hati seseorang dari balik matanya. Namun malam itu berbeda. Langit tampak kelabu meski tak hujan. Pasar sepi lebih awal karena listrik sempat padam sebentar. Hanya lampu-lampu temaram dari kios rokok dan warung kopi yang masih menyala. Mbah Kemis duduk di tempat biasa, di bawah tiang tua dekat toilet umum. 3 pemuda muncul dari arah gang gelap. Mereka bukan orang asing. Warga kenal mereka sebagai preman lokal. Rojak, Otoy dan Dayat si pembakar. Mereka telah memalak hampir seluruh pedagang kecil di pasar itu. Mereka juga terkenal kejam, tak segan melukai kalau permintaannya ditolak. Tua bangka, masih juga ngemis. Malu atuh, Otoy berteriak sambil meludah ke tanah. Mbah Kemis tetap diam. Rojak maju, menendang kaleng Mbah Kemis sampai koin-koin receh berserakan. Cuma dapat ginian, gimana kalau kami tolong kumpulin sekalian, tapi masuk kantong kami. Dayat mendekat, lalu berjongkok. Pura-pura baik. Kek, sini saya bantu pungut. Tapi, bayar dong jasa pungutnya. Katanya licik, lalu tertawa keras. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadi diam, bergerak pelan. Bulu kuduk mereka merinding tanpa sebab. Tiba-tiba Rojak merasa pundaknya berat. Ia menoleh, dan terkejut melihat bayangan besar di belakang Mbah Kemis. Seperti siluet raksasa yang tak wajar. Tapi saat ia mengedip, bayangan itu lenyap. Tanpa peringatan, tubuh Rojak terhempas seperti ditinju kekuatan tak kasat mata. Dia terpelanting menabrak dinding kios dan pingsan seketika. Otoy yang melihat itu langsung mengangkat besi yang selalu ia bawa, dan mengayunkannya ke arah Mbah Kemis. Tapi sebelum besi itu menyentuh, tubuhnya terangkat sendiri lalu terhempas ke tumpukan sampah. Ia teriak histeris, berusaha kabur, tapi lututnya seperti tak kuat berdiri. Dayat panik. Ia mencoba menyalakan korek api, ingin membakar baju Mbah Kemis. Tapi korek itu meledak di tangannya sendiri, membuat kulit jari melepuh. Ia pun jatuh terduduk, menangis seperti anak kecil. Mbah Kemis pun berdiri. Ia menatap ketiga preman itu satu persatu. Kini sorot matanya berubah. Tajam, menyala merah seperti bara api dalam gelap. Suaranya berat dan dalam, seperti gema dari dasar sumur. Aku diam bukan karena takut. Aku sabar bukan karena lemah. Tapi hari ini, kalian sudah melampaui batas. Kalian mempermalukan orang yang hidup dengan cara jujur, dan itu adalah dosa besar. Ia melangkah pelan ke arah Rojak yang mulai sadar. Dengan satu sentuhan jari di kening, Rojak kembali pingsan. Lalu Otoy, yang mencoba merangkak menjauh, tubuhnya gemetar hebat seperti terserang kejang. Dulu aku orang sombong seperti kalian, gumam Mbah Kemis, suaranya lirih. Sampai suatu malam, aku dibacok oleh orang yang kubegal. Ternyata dia bukan orang biasa. Dia memberiku 2 pilihan, mati malam itu, atau hidup sebagai pengemis untuk belajar arti belas kasih. Ketiganya diam, tak bisa berkata-kata. Tangis Dayat pecah. Ampun, Kek, kami salah, ampun. Mbah Kemis menatap mereka sekali lagi. Aku tak akan menyentuh kalian lagi. Tapi mulai malam ini, kalian akan tahu rasanya hidup tanpa dihargai. Kalian akan merasa seperti yang aku rasakan, setiap hari. Keesokan harinya, warga pasar geger. Ketiga preman itu ditemukan tertidur di tengah jalan pasar, dengan pakaian compang camping, dan kaleng di tangan mereka.
Mereka tak bisa berbicara lancar, seperti kehilangan kata-kata. Dari hari itu, mereka menghilang dari dunia kriminal, dan muncul sebagai pemungut sampah dan pembersih got. Tak ada yang tahu kenapa. Sedangkan Mbah Kemis, tak pernah terlihat lagi. Kalengnya yang karatan masih tertinggal di bawah tiang tua. Beberapa malam, ada pedagang yang mengaku melihat sosoknya duduk sejenak, lalu menghilang saat didekati. Konon katanya, Mbah Kemis bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga tak terlihat, datang untuk menakar karma, dan memberikan pelajaran pada yang layak mendapatkannya.